Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak, ibu yang soleh dan soleha. Selamat pagi. Apa kabarnya? Nah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Ibu pelajaran pendidikan agama Islam ya. Nah, di sini sebelum belajar kita jangan lupa membaca doa dulu ya. Yuk kita bersama baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, Nana, sekarang kita mulai ke pembelajaran tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah dan sifat-sifat Rasul. Nah, sekarang kita akan simak di videonya ya dengan baik ya. Yuk, sebagai berikut. Kesempatan kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam mengenai beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak, totalnya ada 124.000 nabi dan 313 di antaranya diutus sebagai rasul. Ada perbedaan antara nabi dan rasul, yaitu Nabi adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu kepadanya dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat kepada umatnya. Di antara para nabi dan rasul itu ada yang digelari yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi atau istimewa, yang memiliki ketabahan dan keuletan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah atau syariat kepada umatnya. Yang termasuk Rasul Ulul Azmi yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi selanjutnya yaitu para nabi dan rasul juga memiliki sifat-sifat istimewa melebihi sifat manusia pada umumnya. Yang pertama ada sifat wajib, yaitu sidik yang artinya jujur, amanah yang artinya dapat dipercaya, tabligh yang artinya menyampaikan, dan fatona yang artinya cerdas. Lalu ada sifat kedua yaitu sifat mustahil, ada kizib yang artinya bohong, hianat yang artinya tidak dapat dipercaya, lalu ada hitman yang artinya menyembunyikan, dan balada yang artinya bodoh. Materi selanjutnya yaitu mengenai tugas Rasul, seperti yang telah kita lihat di sini. Yang pertama, mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang perbuatan syirik. Yang kedua, mengabarkan adanya surga dan neraka. Yang ketiga, menyuruh kaumnya agar meninggalkan dosa. Yang keempat, menyuruh kaumnya agar beramal soleh. Dan terakhir, mengajarkan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Dan untuk materi terakhir yaitu mengenai hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua mengamalkan apa yang disampaikan para rasul, lalu yang ketiga ada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keempat memperoleh teladan yang baik dalam menjalani hidup, dan terakhir mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kita akan bernyanyi bersama mengenai nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui.
Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Muhammad. Itulah nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, janganlah sampai lupa. Ibu yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sifat-sifat para Rasul Allah. Yuk kita simak sama-sama. Anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, menganalisis sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, membuat peta konsep tentang keteladanan sifat Rasul Allah, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas dengan benar. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW dan Rasul-Rasul lain adalah manusia biasa? Ya, mereka makan, minum, mempunyai keluarga dan anak-anak juga bekerja. Sifat ini disebut sebagai sifat jaiz. Mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan dan idola? Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Allah mengangkat mereka menjadi Rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Sifat wajib Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah sikap yang dimiliki oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi teladan bagi umatnya. Sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama, siddiq, artinya benar. Yang kedua, tabligh, artinya menyampaikan. 3. Amanah, artinya dapat dipercaya. 4. Fatonah, artinya cerdas. Anak-anak ibu bisa menyingkatnya dengan kata staf, siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Anak-anak ibu selain memiliki sifat wajib, Rasul juga memiliki sifat mustahil. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat mustahil ini ada 4. Yang pertama, kizib, artinya bohong. Yang kedua, khianat, artinya berkhianat. 3. Baladah, artinya bodoh. 4. Kitman, artinya menyembunyikan. Keempat sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, anak-anak ibu sudah tahu sifat-sifat Rasul? Sekarang mari kita bahas lebih rinci tentang sifat-sifat tersebut. Yang pertama, siddiq, sifat wajibnya. Kizib, mustahilnya. Siddiq artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Lawan dari sifat siddiq adalah kizib, artinya berbohong. Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Yang kedua, tabligh, sifat wajibnya. Kitman, sifat mustahilnya. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikannya sedikit pun. Atau Rasul tidak bersifat kitman, melainkan bersifat tabligh, yaitu menyampaikan. Yang ketiga, amanah, sifat wajibnya. Khianat, sifat mustahilnya.
Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanahkan kepadanya. Yang keempat, fatona, pintar, sifat wajibnya. Balada, bodoh, sifat mustahilnya. Fatana artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, Rasul memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya. Dengan kecerdasannya, para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah paham atau balada. Nah, ibu, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Anak-anak ibu bisa meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil Rasul. Bagaimanakah caranya? Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Jika sahabatmu bertanya tentang pelajaran, bagaimana anak-anakku yang soleh dan solehah? Apakah sudah paham? Nah, itu cerita iman kepada Allah dan sifat-sifat Rasul. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini ya. Nah, semoga anak-anakku sekalian supaya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengetahui semua ya ciptaannya. Harus tetap semangat ya belajarnya ya, dan selalu menjaga kesehatan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.